Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah pula. Ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini hari-hari ini betul-betul, mohon maaf, hampir menjadi ucapan harian. Karena kita mendengar kabar orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita hormati, satu demi satu dipanggil Allah menghadap. Dan menurut keterangan yang kita terima, sebagian besar mereka kena terpapar penyakit COVID. Jumlahnya sudah saya tidak berani dan tidak mau lagi menyebut angkanya secara nasional karena betul-betul mengerikan. Dan kemarin saudara, tokoh ulama karismatik, ulama Betawi yang lurus, istiqomah dan luar biasa perjuangannya, Kiai Haji Abdul Rashid bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i wafat. Allah panggil menghadap pukul 17.38, jadi sudah menjelang maghrib. Kiai Abdul Rashid ini ulama sepuh yang luar biasa. Saya mungkin kalau boleh disebut GR, saya mengenal beliau lumayan dekat. Walaupun belum panjang usia perkenalan saya. Saya diperkenalkan beliau pada tahun 2015 sekitar bulan Juli. Bulan Juli 2015 saya dibawa oleh Kiai Haji Muhammad Al-Khattab, Sekjen FUI Forum Umat Islam. Waktu itu dalam konteks adalah saya menjadi ketua panitia Parade Tauhid Indonesia 2015. Yang kemudian diselenggarakan dengan izin Allah pada tanggal 16 Agustus 2015. Nah, saya dibawa oleh Kiai Haji Muhammad Al-Khattab ke rumahnya di bilangan Bali Matraman, Jalan Masjid Al-Barkah. Saya janjian, nanti kata Kiai Khattab, Edi, kita ketemu di sana aja, di lokasi rumah Pak Kiai. Saya udah bikin janji, gitu kan. Saya bilang, saya belum pernah tahu rumahnya tak mana. Pokoknya kamu cari aja rumah situ, dia termasuk kiai yang punya rumah gede di Jakarta, nah, gitu kan. Karena ternyata memang beliau ini adalah pertama satu putra dari Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Beliau ini adalah pejuang, ulama Betawi pejuang, dan sudah tercatat resmi sebagai pahlawan nasional. Dan Kiai Abdullah Syafi'i, ayahanda dari Kiai Abdul Rashid, adalah pendiri perguruan Asyafiyah. Dan saya bersama Kiai Khattab waktu itu kalau nggak salah Ba'da asar ya, sore-sore datang diterima. Pertama kali saya bertemu secara pribadi dengan Kiai Abdul Rashid, dan seorang ulama yang sungguh-sungguh Masya Allah, ilmunya sudah hampir pasti saya yakin beliau adalah seorang kiai yang ilmunya mumpuni. Karena kalau kita baca dalam banyak artikel, antara lain yang ditulis oleh teman saya, kolega saya, Hannibal ya, teman Hannibal ini menulis karena beliau ternyata sangat dekat sejak masih menjadi wartawan Tempo. Beliau berguru langsung kepada ayahandanya Kiai Haji Abdullah Syafi'i dan juga kepada beberapa habaib, Habib Witang dan sebagainya. Beliau wafat pada usia yang sepuh ya, 70 tahun lebih saya tahu. Nah, saudara sekalian, pada pertemuan itu Kiai Haji Abdul Rashid Syafi'i menerima kami dengan sangat hangat. Saya waktu itu tentu saja sekarang pun begitu, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saya cuma dipercaya menjadi ketua panitia Parade Tauhid. Waktu itu kami, Parade Tauhid ini digagas oleh kami bertiga. Kami itu saya, Ustadz Haikal Hasan dan Ustadz Alfian Tanjung. Kami memang berteman dari muda, khususnya saya dengan Ustadz Alfian Tanjung sejak SMA. Kami berteman dengan sangat akrab, paling tidak sama-sama di Pelajar Islam Indonesia Jakarta ya. Kami duduk pagi-pagi sarapan di sebuah kedai franchise. Kemudian Ustadz Alfian Tanjung mengatakan, ini di Solo sudah ada parade salib nih. Kurang ajar, kata Alfian Tanjung dengan gayanya ya. Saya bilang, emang lo kenapa kok makan? Enggak, ini kurang ajar, bla 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 bla. Kita mesti bikin kegiatan. Akhirnya dengan bimbingan Allah, kami bertiga memutuskan kita bikin, kalau di Solo ada parade salib, kita bikin parade tauhid. Nah, gitu kan. Kami bertiga waktu itu sudah menjelang Ramadan, persiapannya memang mepet. Kalau nggak salah bulan-bulan April atau Mei kita pertama duduk, lalu dengan teman-teman berkumpul di panitia, dan salah satu penasihatnya adalah Kiai Muhammad Al-Khattab. Dan dari Kiai Khattab ini pula kami diajak untuk mengunjungi ulama-ulama sepuh untuk diminta endorsement dan dukungan
bahkan terlibat dalam kepanitiaan. Dan seperti saya katakan tadi, Kiai Abdul Rashid Syafi'i menerima kami dengan sangat hangat, dan setelah itu hubungan kami menjadi akrab, sangat akrab. Dan beliau secara khusus menyebut saya dengan Saudara Mulyadi. Beliau tidak memanggil saya Edi, tapi memanggil saya Saudara Mulyadi. Dalam WA, dalam pertemuan-pertemuan, Saudara Mulyadi, Saudara Mulyadi, Saudara Mulyadi. Bahkan ketika kami sudah semakin akrab, saya kadang-kadang bertemu ke rumahnya, bertamu tanpa dengan Kiai Khotot lagi. Dalam hubungan-hubungan yang lain, beliau curhat dengan kondisi Indonesia, kondisi umat Islam, kondisi segala macam, termasuk tentang perkembangan perguruan Asyafiyah yang beliau pimpin. Dan suatu ketika beliau dengan mimik sungguh-sungguh, Saudara Mulyadi, saya mohon saudara bantu saya di Asyafiyah. Wah, saya betul-betul merasa tersanjung, luar biasa. Tapi saya mengukur diri, ilmu saya jauh dari apa yang seharusnya syarat minimal menurut saya ya untuk menjadi seorang pembantu Kiai di Asyafiyah. Saya jawab, Pak Kiai, ini suatu kehormatan yang sungguh luar biasa, tapi mohon maaf saya tidak yakin mampu memenuhi harapan dan keinginan Pak Kiai. Intinya saya tidak berani menerima tawaran beliau, dan memang kadarlah sampai beliau kembali berpulang menghadap Allah pun saya tidak bergabung secara khusus membantu beliau di Asyafiyah. Tapi di luar itu kami sering bertemu, rapat-rapat segala macam, karena karena kami sama-sama berdiri bersama, khususnya Imam Besar Habib Rizik Syihab melawan Ahok waktu itu, kemudian melawan berbagai kezaliman yang dilakukan oleh penguasa kita dalam banyak sekali aksi. Dan sebagai orang sepuh, orang tua sepuh, Kiai selalu tampil di atas mobil komando, memimpin doa, memberikan salawat, memimpin salawat maksud saya, kemudian sedikit berorasi, dan biasanya ditutup dengan doa juga. Dan pada pertemuan-pertemuan rapat-rapat kami dengan para pihak yang lain, dengan GNPF, dengan EPI, dengan 212, dan elemen-elemen umat Islam lain, selalu Kiai hampir selalu hadir dan kita minta pendapat, dan biasanya juga kita minta doa penutupnya. Jadi saudara sekalian, ini kenangan luar biasa dengan Kiai waktu ini. Nah, ini kisah parade tauhid yang saya bicara tadi. Ini benar-benar parade. Ini jalan, bayangkan, ini jalan dari GBK, Gelora Bung Karno, jalan kaki menyelusuri Jalan Sudirman, kemudian Jalan Tamrin, dan berputar di Bundaran HI. Ya, berputar di Bundaran HI, kemudian balik ke GBK lagi, walaupun tidak semua kembali. Anda tahu, ketika rombongan terdepan mencapai Bundaran HI, rombongan di belakang, barisan belakang itu dengan bersaf-saf itu baru sampai di mulut Ratu Plaza saudara, yang ada patung patung, saya nggak tahu nyebutnya apa tuh, dekat-dekat Ratu Plaza di situ ya. Jadi Anda bisa bayangkan jumlahnya luar biasa, dan saya kira ini adalah gerakan umat Islam pertama terbesar sepanjang sejarah setelah kemerdekaan. Alhamdulillah, Allah bantu kumpulkan semua, bergerak, dan waktu itu Republika menulis angkanya tidak kurang dari 300.000 massa. Waktu itu masih kita berhadapan dengan Ahok yang mulutnya luar biasa ya. Nah, ini gambar ini juga fenomenal sekali saudara. Yang paling kanan, beliau ini adalah kita sebut Abu Jibril. Beliau sudah wafat ya, Abu Jibril. Kemudian yang tengah yang pakai sorban merah, ini Abu Jibril. Ini sorban merah, ini Kiai Muhammad Al-Khotot ya. Kemudian yang tengah kita tahu Ustadz Arifin Ilham, beliau sudah wafat. Ustadz Abu Jibril juga sudah wafat. Kemudian ini yang kedua dari kanan ini kita tahu adalah Habib Rizik Syihab yang ini, dan ini Kiai Haji Abdul Rashid Syafi'i. Dan ini para tokoh ini dengan kerendahan hatinya mau jalan bersama-sama dengan umat. Bayangkan untuk usia Kiai Abdul Rashid Syafi'i yang begitu sepuh waktu itu saja, beliau mau jalan kaki, dan ini luar biasa. Dan apa hasilnya Anda tahu? Orang-orang yang hatinya dengki waktu itu sempat beredar juga. Jadi orang-orang ini, nah ini pertama kali para haters yang kemudian kita kenal dengan Ahokers dan Jokower itu mengedit foto para ulama yang karismatik ini. Mereka semua pakai gamis putih, diberi editing kembang-kembang warna-warni.
Dan sejak itulah mereka menyebut kami para ulama ini dan kami para pengikutnya sebagai kaum berdaster. Jahat sekali saudara sekalian. Nah, Kiai Abdul Rashid Shafii memang luar biasa. Orangnya santun. Setiap ketemu dalam rapat-rapat, beliau setelah salaman kami, maksud saya setelah mencium tangannya, waktu itu memang belum COVID ya. Kita cipika-cipiki dan saya tanya, Pak Kiai apa kabar, sehat kan? Dan jawabnya khas hampir selalu, ya saudara Mulyadi, sehatnya orang tua. Selalu begitu dengan senyum yang khas. Masya Allah, Masya Allah. Dan satu keterangan yang lain, beliau ini beberapa kali mengundang saya hadir ke pondok pesantrennya di Sukabumi, di Pulau Air kalau nggak salah ya. Dan itu ternyata saya menyesal sekali sampai beliau berpulang, saya belum pernah memenuhi undangannya, entah wisuda santri, entah apa segala macam. Dan saya menjadi lebih menyesal ketika saya membaca artikel teman saya di Facebooknya, Saudara Hannibal, bahwa itu pesantren tahfidz yang termasuk modern, bagus, luas, dan sebagainya. Masya Allah, Pak Kiai, kami yakin, kami bersaksi Pak Kiai adalah orang baik. Jasa-jasa Pak Kiai bagi umat Islam, bagi agama Islam di negeri ini khususnya, kami yakin akan Allah beri balasan yang berlipat ganda. Dalam kesederhanaan Pak Kiai, dalam senyum khas Pak Kiai selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada kami yang jauh lebih mudah untuk selalu teguh amar ma'ruf nahi munkar. Saya mundur sedikit ketika Majelis Ulama Indonesia mengumpulkan pimpinan-pimpinan ormas Islam, saya duduk bersebelahan dengan Pak Kiai Abdul Rashid Shafii. Beliau mewakili perguruan Asifiyah, saya mewakili Kos Pembalik Jakarta. Kami duduk bersebelahan dan kami sudah lebih akrab. Dan saya bicara beberapa hal yang belum layak saya tampilkan di sini. Waktu itu terkait dengan Ahok sang penista agama, Al-Maidah. Dan waktu itu memang kami agak lama karena para pimpinan Majelis Ulama sedang menyusun kemudian yang disebut dengan pernyataan keagamaan MUI yang intinya menyebutkan bahwa penyebutan Al-Maidah 51 yang disebut dibohongi dengan Al-Maidah 51 itu menurut MUI itu sudah pelecehan agama. Dan dalam menunggu para petinggi MUI rapat untuk menyampaikan hasilnya kepada para pimpinan ormas Islam, kami duduk berdua dan saya sampaikan secara bisik-bisik, benar-benar bisik-bisik, karena ini obrolan yang cuma berdua, tidak untuk yang lain. Pak Kiai begini. Bagaimana menurut Pak Kiai? Dan Pak Kiai, Masya Allah, dia pegang pundak saya di sebelah, karena dia sebelah kanan saya. Saudara Mulyadi, jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Kalaupun ada yang melakukan, jangan Saudara Mulyadi. Waduh, ini akan berdampak sangat buruk bagi kita semua, bagi perjuangan umat dan sebagainya. Waktu itu dalam kemarahan saya yang luar biasa, saya katakan rencana saya kepada Pak Kiai dan Pak Kiai melarang saya. Tidak boleh, jangan. Tidak boleh. Luar biasa, ini Kiai betul-betul luar biasa, santun, di tengah usianya memang jauh lebih senior, ilmunya memang lebih dahsyat, yang luas dan dalam. Beliau dengan khasnya ya, kami berkali-kali bertemu dalam rapat-rapat. Kalau Hannibal menulis beliau pakai sarung baju koko, itu mungkin tahun 90-an atau 2000-an awal ya. Hannibal bisa bicara waktu dia masih jadi wartawan culun tahun 94, waktu itu dia bilang begitu ya. Pak Kiai selalu tampil khas dengan gamis putihnya. Kadang-kadang dia pakai jas, tapi jarang juga kalau rapat-rapat. Tapi satu hal yang hampir tidak pernah lepas adalah sorban ya. Sorban beliau itu sorban biasa sebetulnya, tapi dia lipat segitiga gitu, dan dia sampirkan begitu saja di pundaknya. Nah, jadi pundaknya lebar gitu, belakangnya ada segitiga sorbannya, dan itu hampir selalu dalam setiap kesempatan. Kami bikin istimewa ulama 1, 2, 3, 4, beliau hadir dan selalu menjadi penasihat kami. Saya ada istimewa ulama menjadi wakil ketua panitia 2 kali, kemudian pada 2 yang terakhir saya menjadi salah satu dari Dewan Pengarah. Dan kenangan bersama beliau sungguh-sungguh luar biasa. Jadi kembali ke soal tadi, Pak Kiai, kami yakin Pak Kiai adalah orang yang baik, orang yang soleh, dan kami sangat yakin Allah telah siapkan tempat terbaik buat Pak Kiai di sisinya. Dan kepada keluarga Pak Kiai yang masih kena, saya dengar Ibu Nyai, istri Pak Kiai Abdul Rashid Shafii pun kena.
Semoga Allah sembuhkan, Allah ringankan penderitaannya, Allah sembuhkan semuanya. Dan kepada semuanya teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita, kenalan kita, atau siapa saja yang terkena COVID, kita doakan kepada Allah. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan. Dan kepada para keluarga yang ditinggalkan keluarga tercintanya menghadap Allah, Allah berikan kesabaran dan keikhlasan dalam menerima ujian ini. Khusus teman saya Bang Arif Munandar yang punya channel Bang Arif, yang Anda tahu kan, maaf dengan khasnya botaknya itu kan, ya lu gua itu, dia sosiolog saudara, S3 doktor saudara, bukan kaleng-kaleng kayak saya, dia luar biasa, dan sekarang pun sedang terbaring melawan COVID. Kita doakan secara khusus semoga Allah sembuhkan penyakit Bang Arif. Kepada semuanya, semoga Allah sembuhkan dan Allah angkat penyakit ini dari bumi tercinta Indonesia dan dari dunia ini. Sekian dari saya, Edi Mulyadi, untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.